warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang saya hormati teman-teman media cetak elektronik yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sampaikan tadi kami telah menyerahkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim Palino SMH, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota Majelis Panitra, dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk security, Pamdal, dan lain-lain, staf. Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, ya, taat azas, taat hukum. Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat kepada diduga pelanggaran etik. Karena kami bukan diduga, ya, dianggap melakukan pelanggaran etik. Maka kewajiban hukum bagi kami untuk kami datang. Tadi di Mahkamah Agung ternyata Saudara Rahmat dengan Bung Lecu sudah ke Pengadilan Tinggi juga. Nah, jadi kami berharap lewat kesempatan ini kita saling bermaaf-maafan. Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217. Itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina, dirinya direndahkan. Nah, siogianya memang kita saling memaafkan. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Yang saya sampaikan adalah banyak hakim-hakim yang koruptor, terlibat suap, banyak juga polisi, banyak juga KPK, banyak juga jaksa, banyak juga di pengacara. Jadi kita memang melihatnya secara komprehensif. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah potret hukum yang kita kritisi, lalu kemudian setelah kami sampaikan, biarlah rakyat yang menilai. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Tapi ingat, kami masih bisa melakukan fungsi-fungsi, misalnya saya, pembelaan hukum. Ya, jadi kalau Hotman bilang, itu tidak lagi sah surat kuasanya, dia nggak bisa nerima kuasa, itu orang yang nggak ngerti hukum. Janganlah karena kau dendam sama saya, dengan Firdaus kau buat aneh-aneh, jangan kau sesat dan menyesatkan. Iya, betul. Dan kalau kau jago debat kita, datang kau besok di iNews, datang kau Hotman, baru jago gitu. Nah, sedangkan yang satu lagi Farhad itu orang yang suka ngaco aja. Itu pribadi saya yang diserang, bukan hukum yang dibahas. Iya, betul. Ya. Yang saya mau bilang, banyak ratusan WA tiap hari masuk ke saya, prihatin, dan banyak para lawyer memang yang kecewa. Apakah itu ada dasar untuk melakukan yang namanya pembukuan? Tapi itu biar didalami oleh tim kami. Dan adapun laporan yang sudah dilakukan terhadap kami dan kawan-kawan, Rasman dan kawan-kawan, ya nanti kami lihat. Ya kami berharap memang ini nggak perlu dilanjutkan, ya kan? Karena ini adalah sebuah upaya untuk bagaimana hukum tegak lurus. Nah, ibaratnya itu ada satu tindakan, misalnya, ya mungkin yang kami sampaikan maksudnya baik, tapi caranya salah. Jadi orang melihat itu dari mens rea, kan begitu Mat ya? Ada nggak niat jahat di dalamnya? Tidak. Hanya perlawanan spontanitas yang konstitusional. Nggak ada yang kita lempar bara, nggak ada yang kita sentuh tangan. Di situ yang ada malah leher saya kena. Jadi walaupun kami disuruh laporkan aja Pak Rasman, itu kan harusnya kan kena juga, tapi tidak. Tapi kalau bicara konteks, ya, bicara konteks, content of code 335, 217, 207 itu mengatur bahwa seluruh yang ada di situ yang berteriak, yang mengejar, termasuk jaksa, Pamdal, itu juga harus diperiksa. Itu juga contempt of court. Kan saya cuma datang megang bau Hotman, kenapa jadi ribut semua? Kan gitu. Tapi karena ini adalah sebuah pelanggaran etik oleh organisasi, saya datang. Nah, adapun tentang berita acara sumpah, saya serahkan ke organisasi. Biar organisasi yang akan bersurat ke Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Ambon, dan lain-lain sebagainya. Begitu. Pelanggaran etik sendiri nanti akan ada punishment atau apa sih seperti yang dibutuhkan atau seperti Siapa? dari Saya sudah ditegur keras, tulisan dan tulisan sudah selesai.
Sampai di situ. Berarti untuk pencopotan advokat dan segala macam Nggak itu ada, seperti apa, Bang? nggak ada. Dan yang berhak mencopot, yang berhak dan lain-lain lah. Saya nggak mau nanti dibilang menyudutkan lagi nih. Pokoknya intinya kami ingin semuanya diperbaiki. Sini Adinda. Semua intinya diperbaiki, dan Adinda Firdaus juga tadi sudah ke Mahkamah Agung. Nah, beliau dengan didampingi oleh ketua umumnya. Jadi nanti biar beliau bicara secara organisasi dia. Jadi kami sekarang di bawah penanganan dan pengawasan organisasi advokat. Kalau saya DPN Paradi Bersatu, Pak Leco wakil ketua umumnya pun dikena teguran juga. Padahal dia ketua tim dari saya. Begitu juga dengan Bung Firdaus, itu organisasinya Feradi WPI. Biar nanti Bung Firdaus dengan anggotanya. Jadi tadi sudah diantarkan surat. Intinya begini, Hotman, nah ini yang kalian tahu ya. Kau itu jangan sampai nanti dilabeli dengan pengacara medsos. Kalau memang hebat, debat. Dan untuk kau Hotman, 1 senti saya nggak akan mundur menghadapi kau. Dan saya akan buktikan bahwa kau sesuai dengan apa yang disampaikan Hotman kelima itu akan saya ungkap. Jadi beda kasus. Ya, kami dianggap melakukan kegaduhan di persidangan, hal yang berbeda dengan urusan kau dengan saya Hotman. Kau memanfaatkan situasi ini, ya silakan aja. Nah, saya dan tim ya kami tidak akan kecewa kalau bisa difaktakan bahwa kami salah. Tapi di kasus ini ya, di kasus urusan saya dengan pengadilan dan tim. Tapi untuk Hotman kita akan buka-bukaan, makanya dikawal. Besok malam akan live di salah satu TV swasta, dan TV-TV swasta itu juga akan datang ke sini. Kami tetap ingin agar itu dilakukan terbuka untuk umum, tetapi dengan catatan semua yang hadir tertib, tenang, jangan ada intervensi, jangan ada yang membuat kegaduhan. Termasuk pendukung saya tidak boleh, termasuk kuasa hukum saya tidak boleh. Kita ingin dilakukan peradilan. Ini jadi pembelajaran yang baik, ya bukan buruk. Baik dalam pengertian apa? Supaya saling mengingatkan. Buruknya karena kami mungkin dianggap terlalu berlebihan, sehingga ada yang naik ke meja, spontanitas, ada yang megang meja, ada yang mukul meja kan begini-begini. Terus kenapa dipotong kata-kata saya? Saya punya rekamannya, udah dikirim Adinda Firdaus. Jelas kata-kata saya di situ bahwa bahwa hakim juga banyak yang bobrok. Ada. Nanti saya akan post di Instagram saya utuh supaya rakyat melihatnya. Begitu. Silakan Bung Firdaus. Untuk poin-poin yang disampaikan itu, saya sudah tahu, dia sudah ke Mabes. Dia bilang nanti bentar lagi tersangka, nanti kita lihat. Ya. Jadi Hotman, kasusmu dengan saya itu tidak akan pernah kami mundur. Jangan kau kira dengan begini kami mundur terus aku takut sama kau. Enggak ada, makin berani saya. Artinya saya kalau melihat ada sesuatu yang tidak benar di depan mata saya, maka menjadi kewajiban bagi saya. Saya mengingatkan, saya bukan penguasa, saya bukan siapa-siapa. Kenapa sampai begaduh seperti ini? Nggak ada. Niat kita menghina hakim nggak ada, menghina panitera nggak ada, menghina jaksa apalagi nggak ada. Kita melakukan constitutional complaint. Setahu saya ratusan kali saya sidang boleh kan, boleh mengajukan, boleh komplain. Nah, ini memicunya dari mana? Karena ada mungkin perdebatan yang sengit di antara kami sehingga ketua majelis melihat tidak kondusif, dia skor. Saat yang bersamaan saya datangi Hotman. Jadi Hotman gak ada guna, nanti tersangka nanti. Saya dengan tim, kalau di kasus ini kami tidak masalah. Tapi dengan Hotman sampai kapanpun, sampai liang lahat dicabut Allah nyawa saya akan tetap hadapi kau. Karena saya jihad melawan kau. Dan seandainya kita bisa bertemu di akhirat, saya akan lawan kau. Ingat kata-kata saya. Filosofi hidup saya adalah marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani, fa in yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika nafsu iman. Apa itu? Kalau kamu melihat satu kemungkaran, kejahatan yang kamu lihat di hadapan matamu, maka robah dengan tanganmu. Yadun. Tangan itu kekuasaan. Saya nggak punya kuasa di sini. Failai pabilisani. Kalau kamu tidak mampu, kamu sampaikan. Saya sampaikan. Ya, apa yang menurut saya perilaku Hotman itu saya sampaikan. Apa yang saya lihat kurang
tepat di persidangan, saya sampaikan. Saya menyembah begini. Tapi kalau itu pun salah, saya sam'an wa ta'atan. Fa'ilam stati, fabi qalbi. Kalau itu pun kamu tidak sanggup, kamu diam. Wa dzalika nafsul iman. Tapi itulah selemah-lemah iman. Itu kata agama saya. Jadi saya menyampaikan, saya tidak punya kuasa. Dan sekarang trending 2 minggu. Emang saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya punya harga diri, karena itu yang harus tinggi harga diri. Hati yang harus rendah. Bukan dibalik. Hati tinggi, terus harga diri jadi rendah. Itu kebalik-balik. Ada orang begitu. Ya kami enggak. Jadi kalau kami, urusan Hotman, ini bukan kemenangan Hotman. No. Ini adalah satu tindakan konkret dari kami. Nanti kita uji. Kalau kita mau fair-fairan, yang ada di dalam ruangan itu semua akan diperiksa. Ya, karena itu adalah kalau itu mau mengambil content of code, kira-kira begitu. Bang, tadi di dalam mungkin sempat membahas terkait ini nggak yang laporan dari PN Jakut terhadap tim Abang. Tapi permohonan maaf. Silakan Mas. Ini biar Bang Ahmad yang jelasin tadi. Tadi untuk di dalam itu, pertama kita mengajukan surat permohonan maaf. Nah, ini dia. Surat permohonan maaf. Surat permohonan maaf ini dari Pak Rasman kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga jajarannya. Dan kemudian surat permohonan maaf ini sudah diterima. Nah, yang kedua, kami selaku tim kuasa hukum yang diwakilkan oleh Abang Andale Cumanan bersama dengan saya, sekretaris tim, itu mengajukan permohonan agar sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Ya, ini namanya permohonan, kan begitu. Lagi-lagi apapun nanti keputusan hakim, kami akan terima. Itu aja tadi sebenarnya poin pembicaraan di dalam. Sudah ada panggilan dari Mabes belum, Pak? Belum. Itu kadang-kadang aneh-aneh kali. Saya itu ya sudah 12 laporan polisi saya hadapi, bro. Ada yang di Medan, ada yang di sini, di mana-mana. Ya, kalau di Mabes pun, emang kenapa kalau Mabes malah lebih profesional? Kecuali nanti ada yang seperti yang saya alami ya di baris, saya akan pantau. Kalau suara saya sudah ngomong, saya bicara kurang keras tidak didengar, sedikit keras tidak didengar, sudah keras juga tidak didengar, ya sudah. Fungsi saya apa lagi? Wasyawiru fil amri fa idza azam tawakkal 'ala Allah. Saya telah berusaha sekuat tenaga saya. Selebihnya saya tawakal, saya serahkan diri pada Allah, selesai. Jadi mau panggilan apa ini? Jangan kan panggilan dari pihak berwajib, panggilan malaikat kita harus siap, bos. Iya, betul. Dan apa yang terjadi di kami jangan dibilang kiamat, Rasman selesai. Kiamat apa? Saya mohon Allah yang Maha Kaya, Allah rezeki. Tidak boleh sombong, tapi saya tidak akan tidak makan kalau saya tidak bersidang di pengadilan. Itu namanya dibekukan, nanti juga akan ada yang beku apa? Ujung dari beku apa? Cair kan? Ya sudah, nanti kita lihat ya. Tidak ada di sini. Oke, silakan. Ayo, silakan. Kalau ini kan sudah banyak dijelaskan oleh Bang Rasman ya. Kalau saya berpesan kepada Bang Hotman itu lagi Nggak usah panggil abang lah. belajar yang benar, belajar yang rajin, jangan ngurusin cewek terus piknik ya, dan jangan jajah cewek ya, jangan menjolimi cewek, jangan ngancam-ngancam cewek lalu ditiduri gitu, jangan ya. Jadi cewek itu nggak perlu digitu-gituin. Kalau kamu punya duit banyak, kasihlah dia itu Lamborghini 1, bisa kok ditidurin. Jangan dibohong-bohongi, jangan dijanjikan duit sekian, tahu-tahu setelah ditiduri hanya dikasih 1 juta 2 juta, kan kasihan cewek itu. Jadi cobalah Hotman Paris itu tobatan nasuha lah, jadilah pengacara, jadi panutan kita gitu kan. Artinya yang pantas lah kalau jadi senior. Apalagi dia udah menjustifikasi, sekarang kami jadi tersangka. Kami bisa saja laporin Hotman, dia ngambil gambar saya tanpa izin, video saya dia edit temen dia sampai beredar kemana-mana, bisa gitu loh. Itu dia 10 tahun penjara, bisa saya laporin Hotman undang-undang ITE. Tapi saya tidak lakukan hal itu. Kenapa? Karena saya merasa diri saya lebih profesional dari Hotman Paris. Karena saya bukan anak kecil seperti Hotman Paris yang ngaku-ngaku pengacara internasional tapi merengek-rengek kepada penguasa untuk minta dibela, merengek-rengek kepada penguasa untuk minta dibela untuk melawan saya. Artinya di sini dia itu udah nggak ada apa-apanya sama sekali. Udah nggak ada apa-apanya, ngomong juga ngaco. Kita katanya dibekukan, tidak boleh lagi bersidang, tidak boleh lagi menjadi pengacara. Terima kuasa. LBH saja masih bisa menerima kuasa, apalagi kami pengacara, gitu loh. Jadi ini omongan ngaco-ngaco seperti ini menyesatkan masyarakat. Seakan-akan masyarakat itu nanti menjelekkan dan menjadi presiden buruk bagi kami. Makanya saya luruskan, Hotman, kamu belajar lagi. Jangan kebanyakan di atas pusar ya. Jangan banyak di atas pusar. Nanti kamu kualat, percaya. Ada hari kualat kamu, ada hari apes kamu, Hotman. Ya.
Jadi lawan kamu sekarang saya dengan Bang Rasman. Kami tidak ada takutnya. Kamu bilang ada jadi tersangka, jadi apapun kami siap. Saya pengacara Ribo Dabo, ya. Kamu tersangkakan, kamu penjarakan, kamu angkat jadi menteri, kamu apa? Silahkan aja. Kami udah siap dari segala medan ya. Jangan kamu bilang kami takut ya. Silahkan diperiksa dimanapun kami siap. Jadi Hotman, pesan saya satu saja. Pesta pasti berakhir. Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Oke Hotman, kau ingat. Terima kasih. Silakan Pak Ketua Umum. Ini ada Ketua Umum Feradi WPI. Surat yang dimasukin. Organisasinya dari Ya, silakan. Pak Surat yang udah kita masukin. Ya, Firdaus. Kalau kami sudah ya Pak. Di sini Pak tuh. Pak Ketum ya. Aman bang. Silakan. Udah situ aja aman. Oke. Ya, jadi dari kami organisasi Fradi WPI tempat Bang Advokat Firdaus Wiwogo bernaung saat ini, kami telah menyerahkan surat dari organisasi kami dengan beberapa poin-poin. Intinya dari organisasi kami meminta agar dikeluarkan SK pencabutan atau pembatalan pembekuan berita acara sumpah Saudara Firdaus Wiwogo. Kami sudah bersurat ke Mahkamah Agung, sudah kami serahkan, dan ini juga ada surat yang akan kami serahkan ke Pengadilan Tinggi Banten, dan hari ini juga sudah didaftarkan oleh tim kami diserahkan suratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami harap hasil dari suratnya adalah hal yang baik, adanya pencairan dari yang beku itu. Dan surat itu diawali dengan permohonan maaf. Dengan permohonan maaf, dan kami harap beliau bisa bersidang lagi dan bisa membela menegakkan hukum, dan juga di belakang dia ada banyak orang yang menjadi saluran rezekinya. Jadi bisa bekerja secara profesional lagi tanpa terhambat. Terima kasih. Pak Lecu. Udah, kalau dari saya ya, artinya secara final aja ya, kita mengajukan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya kan, bahwa kita mohon maaf ya kan atas peristiwa yang terjadi kemarin tanggal 6 Februari ya, 6 Februari 2025. Dan mudah-mudahan di yang akan bulan puasa ini ya saling memaafkan lah. Artinya seperti itu. Saya cukup ya. Baik. Oke, mau nanya apa? Masa lalu